Syukran jazakumullahu khairan. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyin wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa, mudah-mudahan pengurus majelis taklim dan jamaah Masjid Al-Ikhwan ini senantiasa Allah rahmati, senantiasa Allah berikan hidayah hingga mampu menjalankan keislamannya sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Mencintai karena Allah. Ini ada dua hal. Yang pertama mencintai, yang kedua karena Allah. Mencintai itu bagian yang kemudian kita diminta untuk saling mencintai karena Allah. Jadi cinta itu sendiri adalah bagian yang kemudian ingin memberikan rasa yang kita sendiri ingin mendapatkannya. Jadi kalau kita bicara kebaikan dan keburukan, cinta itu mestinya isinya baik-baik saja. Tapi ada orang yang kemudian ternyata mengatakan cinta padahal bukan cinta. Contoh misalnya kalau kita mencintai sesama, itu berarti ingin orang lain mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Kalau kebaikan itu sesuatu yang kita kerjakan untuk orang lain memberikannya kepada kita atau mengembalikan kepada kita, kita senang, kita bahagia, itu berarti kebaikan. Maka cinta seperti itu. Saya karena mencintai Bapak Ibu, karena Allah, maka saya berikan salam. Coba diam-diaman gitu. Cuman ngangguk aja atau ngangkat kepala doang gitu. Cuman gitu-gitu doang gitu. Apa nih maksudnya nggak jelas kan gitu. Tapi kalau bersalam itu penuh doa. Semoga keselamatan dari Assalam, Sang Maha Pemberi Selamat, dengan cintanya dan keberkahan yang datang darinya. Maka Bapak Ibu membalas saya juga dengan hal yang sama. Itu artinya dari ciri saling mencintai sudah ada. Cuma masalahnya kita ini seringkali tidak bisa membedakan mana yang cinta, mana yang bukan cinta. Contoh, kepada orang tua kita itu apakah betul kita bisa mencintai orang tua kita? Apakah betul kita bisa mencintai anak kita? Nah itu kadang-kadang mohon maaf. Kalau cinta maka mestinya tidak ada persyaratan. Oh, cinta kok. Saya mencintai kamu asal kamu mencintai saya juga. Itu bukan cinta. Ada yang bilang kalau mencintai itu urusannya lawan jenis, urusannya suami istri, urusannya pasangan ke pasangan. Enggak benar.
mahabbah dalam bahasa Arab itu cinta, itu tidak harus suami istri, tidak harus anak ke orang tua, tidak harus, itu bisa semua. Saya ke laki-laki yang jadi saudara seiman itu juga bisa saling mencintai. Contoh misalnya ada bapak ibu yang ketika ngambil makanan snack yang disediain, ya, saya disediain tapi di ruangan sana ada minum doang. Enggak, bukan, ini bukan kode, ya. Tadi disuguhin tapi karena udah sarapan jadi saya nggak sentuh. Ya. Misalnya nih ketahuan nih nanti buka minuman terus tiba-tiba yang masuk tangan kiri. Terus saya nggak ngingetin. Berarti saya nggak cinta sama bapak ibu. Kalau saya cinta, saya pasti ngasih tahu ibu makan minumnya pakai tangan kanan. Karena makan minum pakai tangan kiri itu perbuatan setan gitu. Nah kalau yang nggak cinta, ngingetin maunya, tapi ngasih taunya salah. Begitu ada yang minum pakai tangan kiri, setan. Enggak gitu juga kan gitu ya. Ya, enggak harus gitu ngasih taunya. Maka mencintai itu betul-betul menghadirkan kebaikan yang kita ingin, kebaikan itu sampai kepada orang lain dan orang lain mengembalikan kepada kita, itu pasti kecintaan. Saya punya hadiah ya kepada Bapak Ibu, saya kasih hadiah. Bapak Ibu mengembalikan hadiah itu ke saya senang, berarti itu kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada sesuatu yang nggak enak di saya berikan kepada Bapak Ibu kembalikan ke saya nggak nyaman, saya marah, saya kesel, saya nyolot, berarti itu kedoliman. Kayak contoh tadi, bukan ngingetin Bapak Ibu pakai tangan kanan, enggak, ini langsung aja, setan. Itu bisa nyolot orang, balikin lagi, lu yang setan kan gitu. Nah, artinya apa? Berdakwah itu juga harus dengan cinta. Nah, mencintai karena Allah itu ada persoalan sebab yang kita harus tahu dulu, kita tujukan semuanya kepada Allah SWT. Jadi yang kita lakukan itu bukan buat orang. Yang kita lakukan dengan kecintaan itu bukan karena manusianya. Tapi justru kita tujukannya ke Allah. Ini contoh yang paling sederhana. Ya, karena pengurus taklimnya cinta kepada jamaahnya, maka dikasih snack. Biar kalau mulai ngantuk, mulai ada yang dikunyah, jadi pelipisnya agak gerak-gerak terus gitu ya. Jadi ngantuknya hilang, gitu kan ya. Saya nggak tahu menunya ada apa gitu ya. Loh iya, biasanya kan kalau yang buat iseng tuh biasanya kuaci gitu kan ya. Kenyang enggak, pegel iya gitu kan ya. Kacang misalnya gitu. Yang gitu-gitu. Bukan yang ngenyangin. Ya, kalau yang ngenyangin lemper, kadang-kadang kalau dikasih lemper itu bohongan. Maksudnya bohongan, iya. Lempernya bungkusnya gede gitu, isi lempernya cuman kecil gitu, cuma sauntalan kalau orang Jawa bilang. Itu penipuan, ya. Ada yang suka bikin lemper begitu, ya tolong dihentikan penipuannya ya. Itu nggak ada cinta. Artinya apa? Ya udah sewajarnya saja. Kalau emang harganya segitu, dapatnya segitu ya sudahlah. Nanti biar Allah yang ngatur rezekinya. Karena ketika kita menghadirkan cinta dalam bikin lemper sekalipun gitu ya, kita persembahkan itu bukan karena orangnya, tapi karena Allah yang ngatur rizkinya Allah. Saya mencintai anak saya karena mereka anak saya. Maka biasanya kecintaan itu hanya sebatas ya hubungan darah. Tapi kalau saya kemudian mencintai anak-anak yang lain, anak-anak kecil yang lain dengan cinta yang sama karena Allah, berarti perlakuan saya akan sama. Mau anaknya sendiri, mau anaknya orang lain dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW
pernah menyatakan begini, kalau kedapatan Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi artinya apa? Mencintai karena Allah itu kadang-kadang bentuknya agak tega. Tapi kira-kira Fatimah kalau sampai nyolong, kira-kira Rasulullah SAW akan potong nggak? Potong. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak Fatimah nyolong? Enggak. Itu loh problemnya begitu. Jadi sama seperti ketika kita ngasih tahu sama anak kita umur 7 tahun kan kata Rasulullah SAW, ajarkan anak untuk mulai belajar sholat gitu kan ya, umur 7 tahun. Umur 10 tahun kalau nggak sholat pukul. Tapi kita ngasih tahu sama anak kita, nanti nak kalau umur 7 tahun, nanti, bukan sekarang, nanti. Kalau udah umur 7 tahun kamu nanti belajar sholat. Sekarang nggak belajar sholat nggak apa-apa. Umur 7 tahun nanti belajar sholat. Karena apa? Allah itu begini, Rasul itu begitu, surga neraka seperti itu, pahala dan dosa seperti ini dan seterusnya. Kita ajarin dia sebelum sampai pada umur 7 tahun itu. Begitu umur 7 tahun baru ajarkan sholat. Pertama wudunya begini dan seterusnya. Sekarang belajar ini dulu, apalin ini, doanya apa dan seterusnya. Terus kemudian kita akan kasih tahu sama anak kita, nanti umur 10 tahun, kalau kamu sampai nggak sholat, Bapak akan pukul kamu. Tapi Bapak yakin kamu nggak akan dipukul. Kenapa? Kamu pasti rajin sholatnya. Karena apa? Bapak yang akan ngajarin kamu, Bapak yang akan jaga kamu supaya tetap rajin sholat. Sehingga memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dicintai lebih dulu ketimbang kita mencintai anak. Maka ini bagian yang kemudian harus kita lakukan. Baik, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, kalau yang pegang Quran atau ada di HP-nya ada Quran, atau kalau mau ngambil Al-Quran terjemah yang ada di masjid ini, saya nggak tahu ada berapa banyak. Monggo silahkan dibuka di dalam surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Silahkan dibuka surah At-Taubah ayat yang ke-24. Pakai HP juga boleh. Ya, di HP-nya kan ada Al-Qur'annya juga kan ya. Boleh, silakan. Surat 9 ayat yang ke-24, surah At-Taubah. Satu-satunya surat yang enggak dibacakan basmalah atasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa aisyratukum wa amwalun. Di situ dikatakan wa amwaluk taraftumuha, ya, wa tijaratun tahsyawna kasadaha. Kemudian dikatakan wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilih fatarbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdiyal qaumal fasikin. Kalau saja, katakan ya, kalau saja bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu upayakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini panjang ceritanya nih. Ayat ini bicara tentang Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Orang yang fasik itu yang seperti apa? Orang fasik itu dia tahu tapi nggak mau. Disuruh ngaji nggak mau ngaji. Disuruh sholat nggak mau sholat. Suruh tutup aurat yang benar nggak mau tutup aurat yang benar. Disuruh apapun dia nggak mau. Karena apa? Lebih besar hawa nafsunya
ketimbang kecintaannya. Nah ini yang saya maksud tadi, antara cinta dengan bukan cinta, bisa jadi itu cuma hawa nafsu. Ada ibu-ibu yang ngajinya pakai hawa nafsu. Bapak-bapak yang ngajinya pakai hawa nafsu. Ada. Maunya ngajinya sama ustadz yang dia seneng. Padahal ustadz yang lain juga menyampaikan kebenaran. Padahal sebetulnya kalau mencintai karena Allah itu mencintai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apa mencintai yang benar itu? Pertama, tujukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Baru kemudian kepada yang lain. Jadi ibu-ibu mencintai suami harus karena Allah. Bapak-bapak mencintai istri harus karena Allah. Orang tua mencintai anak harus karena Allah. Anak mencintai orang tua harus karena Allah. Bila tidak, yang ada perselisihan pendapat itu membuat kita menjadi hilang cinta. Contoh, ada anak-anak yang gak nurutin kemauan orang tuanya, ada? Waduh, langsung jawab, ada, tegas banget. Kayaknya anaknya pada susah nih kasih tahu. Yang bilang ada. Disuruh sholat males, disuruh ngaji males, disuruh nutup aurat entar sok dan seterusnya. Akhirnya kita sebel sama anak. Karena apa? Mengharapkan anak. Tidak mengharapkan Allah. Kalau mengharapkan anak itu kemudian didoakan dalam sujudnya, didoakan setelah sholatnya, didoakan setelah amal solehnya, dan kemudian terus diingatkan, terus dinasehati, terus didakwahi, dan gak pernah berhenti. Jadi jangan dimarah-marahin. Loh katanya cinta. Cinta kok marah-marah. Tapi kadang-kadang bentuk cinta itu memang kemarahan. Kalau yang kita cintai ya, melakukan kesalahan yang fatal. Kayak tadi, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kalau sampai Fatimah nyolong, saya sendiri yang akan motong tangannya. Itu artinya gak mungkin dia memastikan bahwa Fatimah radhiyallahu anha itu pasti dipastikan gak akan nyolong. Sama seperti ketika kita ngajarin anak tadi. Nanti umur 10 kamu boleh dipukul kalau kamu gak sholat. Tapi kamu pasti sholat. Kamu pasti gak akan berani meninggalkan sholat. Dan kita membujuknya Masya Allah itu luar biasa. Yang pakai duit lah, yang pakai permen lah, yang pakai jus lah, yang pakai macam-macam hadiah. Pokoknya kalau kamu melakukan ini saya kasih hadiah segala sepeda lah, segala macam-macam tuh. Ya. Yang artinya kemudian setiap kita ingin apa yang kita ajarkan kepada anak itu tercapai dengan benar. Cuma ada orang-orang yang kemudian menggunakan cara yang keliru di dalam menghadirkan kecintaannya. Anak pokoknya suruh sholat. Nggak tahu gimana caranya. Sholat nggak? Sholat nggak? Sholat nggak? Loh, yang penting sholat kan? Akhirnya anak sholat nggak? Sholat, tapi ketakutan. Akhirnya sholatnya kalau ada kita. Nggak ada kita, nggak sholat. Nah ini kan gawat sudah. Atau sholatnya di kamar gitu. Terus ternyata nggak sholat. Saya pernah mergokin satu anak yang kemudian ketika disuruh sholat, dia cuma mengambil gulungan mukenanya, ya, kemudian dia tarik, dia buka mukenanya, dia buka bawahannya, dia buka atasannya, kemudian dilipat lagi, masukin lagi, bawahannya juga sama dibuka, terus dibuka, dilipat lagi, masukin ke tempat sajadah itu puter, dorong, masuk, dorong, tarik. Kira-kira semasa sholat dia taruh dan dia berdiri meninggalkan mukena dan sajadah yang dia woblak-abrik itu. Begitu ketahuan sama saya cuma perhatiin aja, saya cuma senyum aja. Begitu ketahuan saya cuma bilang, nggak apa-apa loh kamu nggak sholat, tapi kamu akan tercatat sebagai orang yang
Tidak berislam. Yang bikin orang Islam itu beda sama orang kafir itu sholat. Baru saya kasih tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bilang, awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal dihisab oleh seorang hamba pada oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba di hari kiamat itu sholat. Kita syaratnya masuk surga itu sholat. Kalau enggak sholat, kita akan kececer di neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti akan ada orang yang kemudian sholat tapi dianggapnya enggak sholat. Orang yang sholat aja belum tentu diterima ibadahnya, apalagi jelas-jelas enggak sholat. Maka dari mulai gitu, kemudian akhirnya dia wudhu benar, dan kemudian sejak saat itu sholatnya benar. Dan gak perlu diperintah. Artinya apa? Rasa cinta kita kalau kemudian pada saat itu saya tidak memberikan penjelasan yang benar, saya yakin dia akan tetap melakukan itu. Karena menurut persepsi dia, mohon maaf nih, untuk anak-anak itu kecintaan kita harus penuh dengan doa dan nasihat. Karena kalau cuma doa doang biasanya nggak cukup, ya. Meskipun doa itu senjatanya Muslim. Begini, ada nggak di antara kita yang pernah ingat dulu waktu umur 8-9 tahun, saya nggak tahu nih umur berapa nih yang baju putih? Berapa? 13. Yang kecil? 10. Mulai puasa full tahun berapa? Hah? Mulai umur berapa? 10 tahun. Sebelumnya wudhunya masih 3 kali keluar setengah. Loh kan yang ketawa ingat. Pernah kan waktu dulu ini ya, waktu kecil-kecil. Kumur 3 kali, yang keluar cuma setengah. Kumur hilang, kumur hilang, kumur cuma setengah yang keluar. Loh kok bisa? 2,5-nya 3 hari kemudian disentri kan gitu kan ya. Air mentah diminum. Kenapa kok bisa begitu? Kita yang sudah seumur sekarang ini kira-kira berani nggak nelen air wudhu begitu? Nggak berani. Bahkan itu ada sisa-sisa air yang masih kececer di mulut kita aja berusaha untuk jangan sampai ada 1 tetes pun yang akan merusak puasa saya. Wah, Masya Allah. Keyakinan tentang Allah itu baru bisa muncul setelah kita punya pemahaman yang cukup. Maka menanamkan pemahaman kepada anak itu harus terus lagi dan terus sambil apa? Sambil didoakan. Maka kalau orang sayang sama keluarganya, dia tidak pernah melewatkan sujudnya kecuali ada nama keluarganya disebut di sana. Setidaknya di sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Ya, kalau sholat sunnah kan terserah kita kan, mau sujudnya berapa lama terserah kita. Kan kalau sholat wajib adanya imam untuk diikuti kan. Imam sujud ya sujud, kita imamnya berdiri ya kita berdiri dan seterusnya. Kita mesti ikut. Tapi pada kondisi di mana saat kita bisa melakukannya sendiri, sujud kita itu sudahkah berisi pasangan kita, anak kita, keluarga kita? Sudahkah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hatinya, dimudahkan ngafalnya dan seterusnya dan seterusnya. Enggak perlu ngacung ya, siapa yang mendoakan anaknya apa segala macam disujud ya. Disujud karena sujud itu saat dimana kita paling dekat dengan Allah. Itu kalau ada suami yang mencintai istrinya karena Allah, itu enggak akan pernah lepas dari doa di dalam sujudnya. Minimal apa? Mungkin enggak sebut nama, mungkin dia langsung lafaz doanya, langsung baca surat 25 atau 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami,
terus dan senantiasa jadikan keluarga kami penyejuk hati, peneduh mata, dan jadikan kami sebagai keluarga yang menjadi pemimpin kaum takwa. Masya Allah. Kalau itu sampai kemudian kita doakan dan kita nggak pernah tahu di kali yang keberapa kita berdoa itu dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat nanti anak-anak kita akan tumbuh berkembang seperti apa. Bedakan, coba kalau kepengen nyoba aja nyoba, kakaknya doain adiknya jangan. Loh, misalnya pengen tahu aja, pengen tahu. Kira-kira bakal seperti apa itu anak. Nah kalau sudah begitu kita akan melihat bahwa oh ternyata beda yang didoain sama nggak didoain. Maka begitu juga pasangan kita. Begitu juga dengan ya, cucu misalnya dan seterusnya. Nah bagian ini yang kalau kita lihat di dalam surat 9 ayat 24 tadi. Tidak boleh kita mencintai keluarga kita lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dan ciri-ciri orang fasik jelas dinyatakan di situ. Lebih cinta yang 8 ketimbang yang 3. Yang 8 apa tadi? Itu tadi. Bapak-bapaknya, anak-anaknya. Ya. Kadang-kadang mohon maaf. Di ayat itu surat 9 ayat 24 tadi. Tolong dipilahkan mana yang cintanya fitrah. Mana yang cintanya harus dipaksakan. Cinta yang fitrah itu yang mana? Yang 8 tadi. Kepada bapak, kepada anak, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada harta, kepada perniagaan, ya, kepada rumah, kepada sanak saudara. Gak perlu diajarin, kita udah cinta. Begitu aja. Gak perlu diajarin anaknya harus disayang. Enggak, udah sayang sendiri gitu. Udah langsung cinta sendiri. Tapi kepada Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah itu butuh pemaksaan. Harus duduk di majelis dulu baru paham soal Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Harus buka kitab dulu. Harus dengar apa kata Ustadz. Harus kita tahu ayatnya, harus kita tahu hadisnya. Harus kita tahu bagaimana para ulama menjelaskan itu. Mesti ada pemaksaan. Mesti dimasukkan. Tapi kalau yang 8 tadi pada pasangan kita perlu diajarin nggak cara mencintai? Nggak perlu, udah tahu sendiri kita. Nanti kalau bapakmu datang sambut nggak perlu. Anak kita udah tahu gimana caranya nyambut bapaknya. Loh, iya kan? Ini kadang-kadang begitu motornya denger, mobilnya denger, apa Atang? Bapak datang maksudnya. Ngacir ke pintu langsung dipeluk. Biasanya apa? Bapak yang bawa oleh-oleh yang begitu itu. Loh, tapi kalau bapaknya nggak bawa oleh-oleh, kira-kira digituin juga nggak? Enggak. Bapak datang. Pura-pura rapi, pura-pura sopan, pura-pura. Loh, itu. Karena bapaknya serem kayak monster. Begitu datang, astagfirullahaladzim, apa ini berantakan semua. Lah, katanya cinta. Kalau mencintai nggak begitu. Masya Allah, ada amal abi nih, suruh beberes nih. Ada amal bapak nih, suruh beresin. Ada yang mau bantuin nggak ya? Saya pernah ngelihat rumah saya berantakan karena anak-anak saya itu kalau pakai kaos kaki itu dia injek-injek gitu, gulung, twing gitu. Dia tendang aja. Jadi yang satu kemana gitu. Saya ambil, saya masukin tangan saya, masukin satunya, terus saya bikin obrolan. Kamu kok jelek banget kegulung-gulung gitu? Iya, aku diinjek-injek doang sama yang punya. Kamu nggak diberesin? Enggak, aku nggak pernah diberesin. Akhirnya si anak yang punya kaos kaki dengerin kan? Iya, aku sebel banget.
Masa cuma diinjek-injek, digulung-gulung, padahal aku kepengen anget-anget di sepatu. Iya ya, besok-besok kita kasih bau yang gak enak yuk kakinya yuk. Biar kakinya bau sepatu. Gitu. Dia dengerin sambil senyum-senyum. Terus abis itu saya gulung lagi, saya lempar ke tempatnya. Saya gulung lagi, saya lempar ke tempatnya. Kamu denger gak tadi kaos kakinya ngomong apa? Senyum-senyum dia. Dia ambil, masukin ke kaos kaki. Lebih manfaat rasanya ketimbang, kakak, adik, loh iya kan? Daripada mesti marah-marah gitu. Akhirnya apa? Wah, monster datang. Begitu dengar motornya, ada bapak, kabur. Atau pura-pura rapi, sok sopan. Tapi ada kita doang. Hati-hati yang begini nih. Gedenya, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Nanti dia melakukan kemaksiatan di luar sepengetahuan kita. Yang narkoba lah, yang pacaran sampai hamil lah, yang apalah, ya Allah. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian rasa cinta orang tuanya ke anaknya salah. Isinya marah-marah mulu. Pak, ini apa Pak? Gitu aja nanya ke saya. Nanya ibumu sana. Oh, Bapak kan nggak tahu urusan begituan. Lu ngapain marah? Kan kalau kita sambil bercanda, wah ini kamu nanyanya pas nih. Kalau ke ibu, kalau Bapak mah nggak tahu ini. Bapak nggak tahu nak, jangan bikin Bapak kelihatan bodoh gitu dong. Yang ngerti ini ibu nih. Kamu tanya ke ibu gitu. Itu kan lebih menyenangkan karena jadi senyum-senyum gitu sama orang tua itu. Tapi kalau kemudian kita menyeramkan bentuk cintanya itu dengan kemarahan, Masya Allah. Begitu juga orang tua kalau ngajarin anak dari kecil, mohon maaf. Begitu anaknya kenapa-napa, nangis misalnya gitu ya. Begitu nangis, yang dipukul meja, yang dipukul lantai, yang dipukul. Jadi nyari sesuatu yang harus bisa disalahkan. Nakal. Untuk mengalihkan nangisnya supaya dia nggak nangis. Akhirnya apa? Dia merasa nyaman dengan kalau ada yang disalahin, baru dia nyaman. Akhirnya gedenya gampang nyalain orang. Loh, ini pendidikan yang kacau ya. Katanya cinta, jangan dengan begitu cintanya. Tuh lihat ada cicak tuh. Jadi kalau nggak ada cicak nggak makan gitu maksudnya. Lu kan kacau ini. Ayo makan. Ada tukang sampah tuh, ada tukang sampah. Loh, ada masalah apa sama tukang sampah? Jadi nyari pengalihannya itu jangan begitu. Tanamkan kepada anak bahwa ini makanannya enak banget loh. Ini rezeki dari Allah. Nggak boleh ditolak sayang. Kalau kita nggak bersyukur dikasih rezeki ini, nanti nggak ditambah sama Allah SWT. Ajarkan begitu. Itu baru mencintai anak karena Allah begitu. Mencintai anak karena Allah. Umur berapa anak mulai diajarin toilet training? Ibu-ibu nih biasanya. Umur berapa? 3 tahun. Udah mulai lepas pampers. Hah? 3 tahun? Menjelang 3 tahun. Baik. Dikasih tahu nggak bahwa di kamar mandi itu ada jin? Loh, kasih tahu. Toilet training itu nggak cuman sekedar pipisnya di kamar mandi. Kucing juga bisa kalau cuman begitu doang mah. Mohon maaf. Kita ajarin di kamar mandi ini ada jin. Yang bisa ngelawan ini cuma Allah. Allah hebat. Allah keren. Kita mohon yuk sama Allah supaya jinnya diusir dulu sama Allah SWT dengan doa. Yuk kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pakai kaki kiri. Cicing, ulah gandeng, ayah ucing nyolong deng-deng. Diam. Masuk.
Ini kadang-kadang sampai di dalam nyanyi juga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Di kamar mandi. Karena apa? Kita nggak ngasih tahu kalau di kamar mandi itu ada jinnya. Akhirnya apa? Wah, segala macam dikerjain di kamar mandi. Tapi kalau kemudian kita kasih tahu, begitu kita yang mandiin dia, setiap kali begitu tercetak di otak kecilnya, sehingga dia punya induksi positif bahwa di kamar mandi itu nggak boleh ngomong. Kan gitu jadinya. Baru kita ajarkan, oh Rasulullah SAW ngajarinnya begitu, oh apa dan segala macam dan seterusnya. Sehingga tanpa sadar anak-anak kita itu tahu bahwa apa yang dia kerjakan semuanya berpahala. Minum. Ini ada sekitar 6 pahala yang jika kita mengikuti Rasulullah SAW. Pakai tangan kanan sambil duduk, minum baca bismillah, 3 teguk, dan tidak ngelonggong seperti sapi, gitu ya. Terus tidak bernapas di bejananya. Dan kemudian setelah selesai itu kita tuntaskan dengan membaca hamdalah. Masya Allah tuh pahalanya banyak banget. Cuman urusan minum doang. Makan, begitu juga. Belum bicara tentang wah macam-macam. Yang gunting kuku lah, apa segala macam dan seterusnya. Suami mencintai istri jangan karena istri. Cintai karena Allah. Jadi mencintai istri karena Allah itu kalau kata para ulama, cintailah orang-orang yang bertakwa. Maka satu saat ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahannya karena Allah. Karena kalau seorang sudah mulai berubah sikap dan seterusnya, itu lebih banyak mengecewakan. Kalau bahasanya ibu-ibu itu berharap pada manusia banyak kecewa ya Bu. Wah langsung. Berharap pada Allah banyak membuat kita bahagia. Maka cintai suami, cintai pasangan, cintai istri karena Allah. Kita akan melihat celah pahala di setiap apa yang kita kerjakan itu. Suami punya kebiasaan buruk, istri punya kebiasaan buruk. Kalau itu kemudian kita berusaha untuk menutupi dalam konteks muasyarah bil ma'ruf, kan kalau di dalam sigot taklik ketika orang menikah itu, biasanya dalam sigot taklik itu dikatakan bahwa saya akan mempergauli dia dengan muasyarah bil ma'ruf. Sudahkah kita muasyarah bil ma'ruf ketika pasangan kita belum seide dengan kita? Apakah kita muasyarah bil ma'ruf tatkala dia punya pemahaman yang berbeda dengan kita? Apakah kita akan mencintai dia berikut pengorbanannya? Mohon maaf, kalau saya bilang mencintai pakai pengorbanan itu bukan cinta. Itu pengorbanan. Ada yang bilang bahwa mencintai itu butuh pengorbanan gitu kan ya? Enggak, kalau cinta mah cinta aja. Apa yang perlu dikorbankan? Wong cinta kok. Apapun yang kau lakukan, aku cinta. Karena apa? Yang dicintai Allahnya. Jadi kalau dapat pasangan yang modelnya kayak begitu itu, loh, senyum-senyum sendiri. Ya pasangannya masing-masing kan ya. Punya pasangan yang modelnya kayak begitu itu, kalau kita tidak cintai karena Allah, capek hati gitu. Loh iya. Kenapa? Karena kita keluar dari rumah itu pemandangan kita langsung luas itu. Akhirnya apa? Begitu luasnya tidak hanya di medsos, ya, tidak hanya di HP, kabar tentang ini, tentang itu, apa segala macam dan seterusnya. Kita jadi punya kecenderungan untuk melihat rumput yang lebih hijau di rumah tetangga, kan gitu ya. Akhirnya apa? Mulai membandingkan.
Nah kalau sudah mulai membandingkan berarti apa? Tidak lagi mencintai dia karena Allah. Karena kan begini kalau bahasa pasangan nih. Kita menikah itu, seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha bla 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 dan seterusnya, saya terima nikahnya. Itu sebetulnya bukan hanya saya terima nikah dan kawinnya. Tapi saya terima bawelnya dan malesnya, saya terima recetnya, saya terima nyebelinnya, saya terima semua kekurangannya, gitu. Sehingga mencintai karena Allahnya nyampe. Itu antar pasangan ya. Kalau kita mencintai orang tua karena Allah, itu jauh lebih nikmat ketimbang kita mencintai orang tua kita sebagaimana orang tua kita. Udah nyebelin, rese, bawel, ceriwis, apa jadi cacat, nggak ada pernah benernya. Wong kita sampai kapanpun akan jadi anak. Loh iya kan? Kapan kita berhenti status kita jadi anaknya? Nggak ada. Sepanjang umur kita ya masih tetap anak ya. Mau setua apapun kita tetap anak. Jadi tetap dianggap anak gitu. Maka kalau kita tidak mencintai orang tua kita karena Allah, aduh capek banget itu. Gara-gara pot aja nih, yang satu geser sebelah sini, satu geser sebelah sini, jadi masalah. Urusan pot doang. Urusan naro, macam-macam lah, yang piring lah, yang inilah, yang apa segala macam. Suka berubah-ubah, nggak cocok sama setelan kita dan apa segala macam dan seterusnya. Kalau kita tidak mencintainya karena Allah, Masya Allah. Intinya begini, siapapun hubungan interaksi kita kepada tetangga karena Allah, kepada ipar kepada sepupu, kepada siapapun. Ketika kita mencintai karena Allah, kita selalu berusaha untuk cari celah. Bagaimana caranya supaya saya dapat pahala dari setiap interaksi yang ada. Mungkin nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pasangan modelnya kayak begitu itu supaya kita makin sabar? Oh, itu maksudnya Allah. Oh, diadepin kita sama anak-anak yang modelnya kayak begitu, disuruh kitanya lebih sabar. Dikasih teman-teman ngaji, dikasih tetangga yang resek, recet, ruwet urusannya. Giliran minjem cepet banget, giliran balikin susahnya minta ampun. Oh ternyata kita disuruh menasehati. Oh ternyata ada tugas kita dalam interaksi itu yang kita lakukannya karena Allah. Maka kalau muncul kemarahan di kita, muncul kebencian dari kita, muncul kedengkian dari kita, berarti ada yang salah dengan kita. Kemana perginya cinta? Maka mencintai karena Allah itu betul-betul tahu bahwa setiap apapun yang kita kerjakan pasti berpahala. Contoh, orang tua udah sepuh dalam pemeliharaan kita. Kita ini siklus hidup kita itu akan kembali lagi seperti waktu kita kecil. Anak kecil waktu lahir dia pipis segala macam bisanya cuma nangis, ya kan ya? Begitu menua, dewasa dan renta, udah jompo, balik lagi tuh pipis sembarangan. Gimana reaksi kita? Waktu sama anak kita, Masya Allah pipisnya, Masya Allah nya bau banget. Tapi sambil dicium-ciumin. Sambil dilap dengan penuh senang hati. Berarti apa? Sehat. Kan gitu. Bisakah kita menghadirkan kecintaan itu kepada orang tua ketika sudah renta? Yang nya udah gak wangi lagi. Yang pipisnya sudah gak wangi lagi. Dengan penuh cinta. Masya Allah. Alhamdulillah. nya sehat segala macam. Kalau enggak, waduh, nyusahin, mesti dibelah perutnya, mesti disediain kantong khusus buat nya segala macam dan seterusnya, malah lebih nyusahin. Alhamdulillah masih normal semua.
Badannya bau karena keringetan. Mau nggak kita nyediain kipas angin? Mau nggak kita masangin AC di kamarnya? Mau nggak kita keluar duit untuk sesuatu yang kita mencintai orang tua kita? Jangan sampai samponya habis, jangan sampai celana dalamnya nggak ganti, jangan sampai karena dia sungkan mau ngomong sama anaknya, mau ngomong sama mantunya. Tapi kalau kita kemudian yang cepat tanggap dan peka terhadap itu, kita mencintai karena Allah, Masya Allah. Sambil kita waslap, biar saya yang bersihin ya Bu, ya. Sambil dikecup keningnya, sambil diajak ngobrol, diajak cerita, Masya Allah. Sama seperti ketika kita waktu kecil dulu, balik lagi kayak begitu. Dulu kita dituntun jalannya, setelah renta dituntun lagi. Waktu bayi nggak ada giginya, balik lagi nggak ada giginya. Loh, iya kan? Balik lagi itu. Persoalannya adalah ketika mereka mengeluh-elukan kita ketika kita kecil, apakah kita perlakuannya sama mencintainya seperti manakala beliau sudah jompo, sudah renta? Yang ini diharapkan kesehatannya supaya tetap hidup bertahan gitu ya, dengan semua sakitnya yang sebentar-sebentar sakit, tapi orang tua kita bahkan kita harapkan kematiannya kadang-kadang. Kenapa nggak mati aja sih? Lama banget matinya. Astagfirullah. Maka cintai karena Allah. Sepupu atau ipar yang tadi modelnya minjem nggak balik-balik. Giliran minjem aja senyum-senyum, giliran ditagih udah kayak kita jadi debt collector. Susahnya minta ampun. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih kepada kita, berikan, lunaskan, enggak usah dia dibebankan dengan utang. Enggak bakal miskin kita. Kasih aja, udah biar Allah yang ngatur kita. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan ngatur kita. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu, dia pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan mau cari belanja untuk rumah tangganya. Dia bawa di kantong itu sekitar 6 dirham. 6 dirham itu kalau duit kita sekitar 300 ribuan lah. Dia keluar, bagi sedekah Tuhan, orang fakir minta. Maka Ali bin Abi Thalib yang tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka serta-merta dia keluarkan 6 dirham, 6 dirhamnya dikeluarin semua, 6-6-nya. 6 dirham itu 300 ribu dikasih semua sama tukang fakir. Kasih. Dan dia pulang balik kanan. Pulang, gak bisa belanja. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Apa yang terjadi? Belum sampai rumah, udah dicegat sama tetangganya. Ya Ali, ada hadiah fi ahlikum. Ini ada hadiah buatmu, untuk keluargamu. Gembolan begitu. Dibawa ke rumah, begitu dibuka, lebih dari 6 dirham. Pertanyaan saya adalah ketika kita bawa 300 ribu gocapan semua, 6 lembar. Kira-kira kalau ada tukang minta-minta, ada pengemis, kira-kira gimana? Nuker dulu yang gocapan tadi? Karena ada nggak yakinnya kepada Allahnya gitu. Lah terus kalau ini saya kasih semua terus buat saya apa? Gitu pertanyaannya. Nah kalau dikasih semua, saya terus keluarga saya nggak makan? Enggak lah. Kalau kita punya keyakinan kepada Allah SWT, pasti Allah ngaturnya keren banget itu. Bukankah kita seringkali dapat rezeki yang nggak diduga-duga? Tadi waktu kesini niatnya ngaji, berharap dapat snack nggak? Loh kan, tiba-tiba dapat. Masya Allah. Belum lagi ini kalau kita visualkan orang yang duduk di masjid mengkaji seperti ini, malaikat rahmat itu membentangkan sayapnya sampai petala langit yang pertama.
dan terus mengucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang duduk bermajelis. Masya Allah. Ngerti nggak ngerti, nyatet nggak nyatet, ngantuk nggak ngantuk, nyender nggak nyender, paham nggak paham, dapetnya sama. Lah iya kan kadang-kadang kayak ho'oh gitu. Dengerin kayak ho'oh gitu. Nggak lama hilang. Jadi balik lagi, mencintai karena Allah itu adalah bagian yang kemudian membuat kita harus cari celah gimana caranya kita bisa dapat pahala dari setiap apa yang kita interaksikan kepada semuanya tadi. Bapak, anak, pasangan, keluarga, dan seterusnya. Kepada kerabat, kepada ipar, sepupu, itu yang ngutang gak balik-balik segala macam itu. Yuk kita berusaha untuk cari celah gimana caranya supaya selalu dapat pahala dari setiap interaksi yang ada. Kalau kira-kira interaksinya akan membuat kita jadi makin dosa, tinggalkan. Misalnya nih, ada di antara kita ibu-ibu yang kemudian senangannya ngomongin orang. Tinggal tuh. Ya. Begitu dia bilang, Jeng, ini bukannya ngomongin orang loh ya. Tinggal aja udah. Kalau dia masih terus gitu megang kita apa segala macam, pukul mulutnya tuh, pak gitu. Bisa diem gak lo? Loh, habis ngomongin dosa terus gitu. Enggak. Kalau perlu, pahit gitu, tinggal aja udah gitu. Anggap aja tawon gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari materi sederhana ini mencintai karena Allah bukan persoalan kita lupa menghadirkan cinta yang seperti apa, tapi bagaimana kita bisa mencari celah bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu interaksi kepada siapapun semuanya berpahala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.